Yang dulu Pak Eko dulu nih. Ya, saya terakhir aja Pak, nunggu Oh, Pak Eko aja. silakan Pak Eko. Siapa? Waktu di saya 9.07, Pak Eko berarti sampai 9.21 minimum. Lebih juga. Silakan. Ya, kedengaran Pak? Jelas Pak Eko, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Karena hari ini hari Sabtu, ada baiknya ya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Karena hari ini hari Sabtu, Bapak ingin huruf yang S ini mulai ini. Ya, Sugeng, silahkan pimpin doa Sugeng. Iya Pak. Ya, terima kasih Sugeng. Ya, terima kasih Sugeng sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Anak-anak apa masih ingat pelajaran yang minggu kemarin tentang pertambangan? Karena kan Bapak di sini hari ini akan menyampaikan materi tentang peralatan tambang. Itu ada KD tentang memahami peralatan tambang. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang alat-alat saja yang ada pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Oke. Mungkin Gandung bisa menyebutkan materi minggu kemarin tentang pertambangan, Gandung. Pertemuan kemarin kita membahas jenis-jenis tambang terbuka dan jenis-jenis tambang bawah tanah, Pak. Ya, baik sekali Gandung, terima kasih banyak. Jadi kan di dalam pertambangan itu tentu saja ada alat-alat yang digunakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat-alatnya. Sebelumnya kan Bapak ada kirim e-modul itu untuk yang tahap asinkronus. Jadi Bapak harap itu sudah dibaca oleh kalian semua. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan presentasi tentang alat-alat pertambangan. Tolong disimak ya, sambil nanti ditulis penjelasan-penjelasan Bapak yang mungkin nanti akan kalian perlukan pada saat diskusi ataupun menjawab LKPD. Bentar ya, Bapak siapkan dulu materinya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Iya. Ya, nah ini jadi peralatan tambang itu peralatan yang relatif besar-besar ya, karena hubungannya dengan produktivitas pertambangan. Di sini ada beberapa peralatan yang Bapak tampilkan. Kalau kalian membaca di e-modul, mungkin kalian sudah tahu apa nama alatnya ini. Khairul bisa sebutkan yang ini, nama alatnya apa? Yang sebelah kiri, bisa, atas Pak. pojok. Ya, silakan Khairul. Power shovel Pak. Yang sebelah kiri atas Ya, pojok Pak benar power sekali. shovel. Yang sebelah kanan atas eskavator. Ya, Iya Pak. benar sekali Khairul, terima kasih. Kemudian Arbi, bisa sebutkan yang ini apa namanya Arbi? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah kayaknya itu peralatan tambang bawah tanah Pak, lokomotif lori kalau saya tidak salah Pak. Iya, benar sekali Arbi. Itu adalah lokomotif lori. Ya walaupun kita di daerah kita ya tidak ada tambang bawah tanah, di Kalimantan itu utamanya, namun tidak ada salahnya kita mengenal peralatannya. Kenapa? Siapa tahu nanti kita ada rezeki main-main ke tempat lain kan. Nah, kita bisa melihat dan sudah mengetahui jenis peralatan yang ada di situ.
Nah, kemudian ini adalah kegiatan yang sama pada tempat yang berbeda. Kira-kira kegiatan apa ini? Kalau masih ingat pelajaran yang lalu. Nur, coba sebutkan Nur. Kegiatan apa ini Nur? Sebentar Pak, masih disuntik. Oh, ya. Mas Pur mungkin bisa menyebutkan kegiatan apa ini yang atas sama yang bawah ini? Ya, benar sekali Mas Pur. Yang atas ini merupakan kegiatan pada tambang terbuka. Sedangkan yang di bawah ini merupakan kegiatan pada tambang bawah tanah. Nah, jadi lain lubuk, lain ikannya. Artinya beda tempat, biasanya beda juga peralatan yang digunakan, walaupun fungsinya nanti sama ya. Nah, kemudian peralatan tambang itu apa saja? Nah, jadi kan kalau kita kalau kita itu bekerja pada suatu tempat, tentunya ada suatu alat tertentu juga. Misalkan kita ingin mengambil boulder seperti ini, kan kita tidak mungkin hanya menggunakan tenaga manusia, tentunya kita butuh tenaga bantuan dari mesin-mesin. Pertama, untuk memberaikannya, kemudian nanti setelah memberaikannya atau menggalinya, itu kita gunakan alat angkutnya. Nah, di sini sudah terlihat ada sebuah power shovel dan ada dua buah alat angkut. Ada, kalau yang kemarin ada ibu bilang itu RDT, rigid dump truck. Nah, kalau rigid itu dia aku. Kalau yang ada juga selain rigid itu ada namanya ADT, articulated dump truck. Nah, kemudian ini sama-sama ekskavator, tapi di mana ya bedanya? Ada yang bisa sebutkan bedanya? Mungkin Adit? Ini kan dia sama-sama ekskavator Adit, tapi dia berbeda. Apa bedanya? Di mana bedanya, Dit? Pak, setnya nggak bergerak, Pak. Itu coba yang itu nih. Ya, kemudian apa lagi, Dit? Bedanya ada di roda penggeraknya juga ya. Jadi yang satu menggunakan rantai, yang satu menggunakan wheel. Kalau yang menggunakan rantai, itu biasanya memang tempat-tempatnya itu di tanah yang lemah. Kalau yang menggunakan wheel biasanya di tempat yang lebih keras pijakannya. Nah, kemudian yang ini lagi, yang berikutnya, apa nama alatnya? Semua alat ini sudah ada di e-modul kalau kalian baca ya. Jadi kalian insya Allah pasti kalau membaca sudah tahu. Ada yang bisa sebutkan nama alatnya? Mohon maaf Pak, slide-nya tidak berganti Pak. Oh, slide-nya tidak berganti ya? Waduh. Terus, bentar ya. Gimana kalau sekarang sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Sudah, Pak. Oh, jadi dari tadi slide-nya nggak berganti ya? Sudah Pak. Tidak Pak. Iya, Pak. Oh iya, maaf. Ini ada kesalahan ini. Nampaknya kalau diperbesar menggunakan slideshow dia tidak berganti nih slide-nya. Di mana Google Meet? Iya, Pak. Iya. Pantas. Ini yang saya tanyakan ke Adit, yang Bapak tanyakan ke Adit tadi yang ini. Nah, ini Dit. Ini kan yang membedakan adalah roda penggeraknya. Yang satu menggunakan chain, yang satu menggunakan wheel, roda. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini yang saya Bapak tanyakan barusan tadi. Pak Arbi mungkin bisa sebutkan Arbi. Apa nama alatnya? Wheel loader Pak. Iya, benar sekali Arbi. Nama alatnya adalah wheel loader. Kegunaannya untuk apa Arbi? Bisa memuat, bisa menggali Pak. Ya, kebanyakan digunakan sebagai alat muat wheel loader ini. Jadi dia memasukkan material, memuat material, kemudian dimasukkan ke alat angkut. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Ini ada yang rigid, ada yang articulated. Yang kalau yang dua ini namanya rigid.
Kalau yang ini articulated dump truck. Kalau biasa juga disebut itu OHT, off highway truck. Kalau di daerah pertambangan. Nah, kalau ini namanya alat apa? Arbi bisa sebutkan lagi, Arbi? Nama alatnya? Bulldozer, Pak. Ya, bulldozer. Dia sebagai alat untuk land clearing biasanya ya, digunakan untuk land clearing, untuk meratakan tanah. Kemudian di belakangnya ini ada yang namanya ripper. Ya anak-anak ya diingat. Jadi ripper itu fungsinya untuk sebagai alat gali juga, sebagai alat gali atau pemecah batuan yang keras. Oke, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini ini Bapak tampakkan adalah tentang alat angkut pada tambang bawah tanah. Yang seperti disebutkan Arbi sebelumnya itu adalah lokomotif dan lori. Seperti itu. Jadi diingat nanti ya. Kemudian lagi yang ini namanya gathering arm loader. Ini fungsinya sebagai alat muat. Jadi nanti arm yang ada di depan dia akan mengambil material-material yang ada di depannya sini, kemudian melalui belt conveyor yang ini dia akan memasukkan ke alat angkut seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu belt conveyor. Belt conveyor ini juga sebagai alat angkut. Jadi belt conveyor ini dia mengangkut material, kemudian masuknya kemana? Ya langsung kalau tidak ke alat, ke tongkang atau ke pabriknya langsung seperti itu. Nah kemudian kita pasti kalian masih bingung kan karena ini kita hanya menampilkan gambar-gambar. Nanti kita tampilkan videonya, kita tonton videonya, mari kita tonton videonya 5 menit atau 7 menit kemudian. Ya, setelah kita menonton video mungkin kalian sudah mulai jelas ya dengan apa yang Bapak sampaikan. Selain kalian membaca pada e-modul juga. Nah, kemudian jika kalian masih belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan lagi. Untuk beberapa saat ada yang perlu kalian kerjakan, yaitu mengerjakan LKPD yang telah Bapak sediakan di Google Classroom. Itu sudah ada LKPD-nya. Itu dapat kalian kerjakan nanti. Kemudian lagi untuk penilaian nanti akan Bapak nilai langsung ya. Kalian bisa kerjakan berkelompok ataupun masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Tanya Pak. Ya silakan Nur. Berarti soal-soalnya udah di LKPD itu Pak ya, di Google Classroom Pak. Ya. LKPD-nya ada di Google Classroom, jadi nanti mengumpulnya juga lewat Google Classroom. Ya. Dan soalnya juga ya Pak ya. Soalnya ada. Iya Pak. Ya ada soalnya di sana sudah Bapak sediakan. Soalnya tentu saja itu tidak keluar dari modul ataupun juga dari presentasi yang Bapak presentasikan ini. Jadi nanti kalian, makanya kan di awal tadi sudah Bapak bilang untuk mencatat yang perlu atau menulis yang perlu tadi. Nah itu. Karena mungkin ada beberapa yang tidak ada di modul tetapi ada di presentasi, begitu juga sebaliknya. Ya, kalau misalkan kalian sudah paham mengenai LKPD yang akan dikerjakan, mungkin sampai di sini pertemuan yang
untuk hari ini satu orang bisa nanti memimpin doa ya. Mungkin Adit pimpin doa untuk penutup. Silakan. Ya, terima kasih Adit. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Eko menyampaikan materi pengajarannya. Silakan Bapak Ibu diminta untuk memberikan saran kepada Pak Eko. Dipersilakan. Bu Nur ada saran? Iya Pak, izin. Sarannya Ya, silakan Bu. mungkin karena Pak Eko grogi ya Pak ya, jadi saya kira pendahuluan banyak yang dilupa gitu. Lupanya tadi absen belum ya Pak, mengabsensi siswa. Oh iya Bu. Mengabsensi siswa belum. Tujuan pembelajaran tadi udah Pak disampaikan, mohon maaf. Sudah Bu. Bu. Peralatan tambang tadi Bu. Oh sudah ya, oke. Iya Pak. Terus kemudian Bapak pakai Discovery Learning? Iya Bu. Video yang Bapak tampilkan itu gimana Pak maksudnya? Di pas waktu akhir itu loh, kegunaan video yang Bapak tampilkan kan tadi Bapak sudah menyampaikan e-modul di Google Classroom. Kemudian Bapak sudah menyampaikan materi kepada siswa. Terus yang terakhir Bapak kan memberikan video lagi gitu. Iya Bu. Itu gimana? Mungkin saya kurang Ini Bu, buat memperjelas penjelasan pada saat materi saya itu Bu. Oh, memperjelas ya Pak ya, cukup memperjelas Iya, gitu Bu. ya. Itu ada kaitannya nggak Pak dengan LKPD kira-kira? Di video Kalau dengan tersebut. LKPD ada Bu. Ada kaitannya video tersebut dengan LKPD gitu Pak ya? Iya ada Bu. Karena kan beberapa peralatan yang saya jelaskan di slide itu ada di modul, kemudian ada juga di video tersebut. Baik. Untuk soft skill-nya Pak, saya kira juga kurang, soalnya hubungan timbal balik antara Bapak dengan siswa gimana ya? Sudah apa belum ya? Saya nggak begitu Bu Pak. Ya Bu, iya benar, belum itu Bu. Ya, mungkin porsi Pak Eko-nya masih dominan ya. Belum. Iya Pak, teacher center. Mungkin ada baiknya yang video di akhir itu bisa disisipkan di penjelasan juga, jadi siswa tidak melihatnya di akhir, artinya tidak perlu lupa, bisa Ya, Pak. diselang-seling gitu, jadi tidak di akhir, bisa disiasatkan. Iya, itu di inti tadi di penutup juga belum memberikan kesimpulan gitu Pak, pembelajaran pada hari ini gitu. Gitu Pak Ega, Pak Eko. Siap Bu. Mohon maaf, tadi kurang begitu memperhatikan. Ya. Sudah dicatat ya Pak Eko ya nanti. Sudah Pak. Silakan Bapak yang lain untuk memberikan komentar kepada Pak Eko. Pak Adit, silakan Pak Adit. Suaranya belum kedengaran. Belum ada Pak Adit. Ya udah. Paling tadi Pak yang berarti Kecil Pak Adit. Maaf suaranya kecil Pak Adit. Volumenya. baik Ya. tadi Pak ya tadi yang target betul Pak Pak Eko kata aja betul dan apa ya pembelajarannya masih ngambang belum jadi anak ketika belajar itu masih ngambang ada bulan tuh apa sih materi itu seperti apa ada
Volumenya Pak Eko, volumenya Pak Eko. Pak Adit, volumenya mungkin terlalu kecil Pak Adit. Iya Pak Edit kok Pak Eko. Mic-nya lebih didekatkan mungkin untuk bicaranya. Iya Pak. Nah itu. Ya. Baik untuk itu Pak, bagian kesimpulan tadi Pak Eko belum menyampaikan, tadi kan sudah sampaikan bahwa Nur Hidayah tadi. Jadi siswa itu ketika di akhir pembelajaran, ketika guru belum menyampaikan kesimpulan, jadi serasa mengambang pembelajarannya itu Pak. Paling itu aja sih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Masfud mungkin atau Pak Gandung, Pak Khairul, dipersilakan berikan komentar. Sudah tadi, menurut saya sudah disampaikan Bu Nur semua tadi Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin ada sisi lain yang terlewat dari Pak Eko. Pak Gandung, silakan Pak Gandung. Sebenarnya sudah disampaikan teman-teman tadi Pak, cuman kalau saya mungkin cuman kurang saja, cuman di awal itu kalau saya amati tadi karena Pak Eko menggunakan discovery learning, kayaknya stimulusnya itu ya sudah ada tapi kurang karena saya lihat tadi langsung banyak masuk ke materi, jadi langsung ke gambar, dan gambar-gambar itu kan tadi langsung membahas semua materi gitu Pak. Jadi saya tadi memang tadi stimulusnya kurang, jadi kayaknya langsung ke materi gitu loh. Jadi mungkin Pak Eko mungkin maksudnya ya stimulus sekaligus langsung ke materi gitu mungkin Pak. Oh iya. Jadi istilahnya menstimulus siswanya masih kurang ya. Iya Pak. Langsung ya Pak Eko terlalu to the point sepertinya gitu maksudnya gitu ya. Iya kayaknya. Belum bercerita. Ya. Mungkin bisa dibawa dulu siswa mempelajari ini untuk apa gitu ya, seperti itu, nanti pengetahuan ini manfaatnya apa gitu kan, sehingga nanti ketika gambar-gambar itu ditunjukkan juga mereka sudah paham gitu. Kenapa sih Pak kok harus pakai yang rodanya rantai gitu kan? Tadi Pak Eko udah jelaskan juga, tapi kan justru membangkitkan rasa ingin tahu siswanya dulu. Sebelum Pak Eko menjawab itu, bagaimana nih membangkitkan rasa ingin tahu siswa gitu. Tapi kan Pak Eko tadi udah langsung, oh ini loh bedanya kalau rantai di tanah yang lunak, kalau yang roda di tanah yang keras, padat gitu kan. Udah langsung dijawab sendiri sama Bapak gitu. Ya memang tadi di awal juga disebutkan masih teacher center ya. Jadi apa namanya, cara Bapak menggait atau rasa ingin tahu, bertanya, cari tahu itu yang dirasa oleh Pak Gandung jadi Pak Eko masih kurang. Mungkin itu membangkitkan rasa ingin tahu siswanya yang perlu digali lagi seperti itu. Ya. Kalau dari sisi konten sudah cukup baik sih menurut saya. Pak Eko sudah menguasai, kemudian juga dari sisi media ya, banyak dominan gambar itu lebih bagus ya dibandingkan kalau misalkan Pak Eko hanya redaksi ya, misalkan jenis-jenis eskavator gitu kan, eskavator ini hanya tulisan gitu kan, siswa kan bingung ya, kalau yang belum pernah lihat di tambang kan mungkin bingung gitu, ini Pak Guru Eko ini ngomong apa gitu kan, eskavator ini tuh siluman apa gitu kan, nggak jelas karena nggak ada wujudnya gitu. Tapi kalau dengan gambar kan, oh itu ya yang namanya itu ternyata itu bendanya gitu kan, udah lebih tergambarkan dan terekam dengan baik gitu di memori anak-anak. Dan mungkin nanti penjelasan yang lebih dalamnya bisa secara bergantian disampaikan. Silakan, ada lagi Pak Yandi mungkin melengkapi. Ya mungkin dari saya sama Pak dengan yang lain. Mungkin karena Pak Eko tadi agak grogi, kemudian kurang tenang, jadi kesannya terburu-buru Pak. Ya, jadi banyak hal yang di awal tadi pendahuluan tadi banyak yang terlewat. Kemudian antara di sini peran siswa emang jadi hanya terkesan teacher center aja ya akibatnya. Jadi tidak ada peran siswa, hanya mendengarkan saja seperti itu. Ya, begitu Pak dari saya.
mungkin karena memang Pak Eko tadi lihat waktu ya, 20 menit nih, udah deket nih kayaknya, takutnya keburu habis gitu kan, kayaknya masih terpengaruh dari suasana itu ya. Jadi memang ya waktu yang terbatas ini juga kita kan nggak mungkin tadi 2 jam pelajaran disampaikan semua dalam waktu 20 menit juga kan nggak mungkin. Tapi intinya kan udah dapet ya Pak Eko ya, intinya sudah tahu kan, bahwa tahapan-tahapannya seperti itu, mana-mana saja yang memang proses inti yang memang harus ada dalam pengajaran di kelas, mana yang memang bisa di skip gitu, seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya Pak Eko, bisa dicatat nanti saran dari teman-teman, dan juga itu ditulis di lembar kerja observasi setiap mahasiswa ya, nanti dimasukkan di LMS-nya, karena itu tagihan juga, akan ditulis masing-masing, dikirimkan di LMS-nya masing-masing sesuai dengan tampilan. Kegiatan ini selesai mungkin sekitar siang ya, karena dari Google itu suka agak lama kalau waktunya panjang, jadi kapasitasnya besar. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak.